Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan aplikasi Atlas, yaitu aplikasi untuk melakukan audit atas suatu perusahaan oleh kantor akuntan publik. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk bagian 1. Nah, apa itu Atlas? Atlas adalah singkatan dari Audit Tool and Links Archive System. Jadi aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian opini. Jadi yang digarisbawahi itu adalah kita di dalam mengisi Atlas itu adalah untuk melakukan prosedur audit sesuai dengan standar yang berlaku dan mendokumentasikan hasilnya. Jadi kita tidak perlu untuk mengatur bagaimana tata cara mendokumentasikan dan dokumen apa saja yang harus yang harus diarsipkan atau didokumentasikan. Nah, di dalam aplikasi ini sudah kita dipandu apa aja sih yang harus kita isi dan harus kita siapkan dan harus kita dokumentasikan dalam proses kita melakukan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, Atlas ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PPPK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, bersama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, tujuan dari penyusunan atau dibuatnya aplikasi Atlas ini itu adalah untuk meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan di Indonesia pada umumnya. Di samping itu juga untuk menambah sarana dan pengetahuan bagi praktisi audit maupun non-praktisi. Dalam hal ini bisa teman-teman mahasiswa untuk memudahkan pemahaman atas suatu audit berbasis resiko yang berdasarkan pada standar internasional yang sudah diadopsi. Nah, jadi karena audit itu memiliki keterbatasan sumber daya, maka kita harus melakukan audit yang berbasis resiko. Jadi kita hanya melakukan langkah-langkah untuk pendalaman atas area-area yang mempunyai resiko yang lebih tinggi. Kemudian pada prakteknya dalam pelaksanaan audit itu tidak semuanya melakukan proses audit karena memang nantinya akan ditunjuk personel khusus yang akan melakukan administrasi di dalam Atlas, di dalam suatu KAP, sedangkan untuk auditor lain atau personel lain bisa fokus untuk melakukan risk response atau melakukan pengujian substantif atas suatu akun. Jadi melakukan pengujian-pengujian sebagaimana dipersyaratkan di dalam aplikasi Atlas tersebut. Jadi sedangkan untuk dalam pengisian Atlas ini hanya cukup oleh salah satu personel aja untuk mengisi kelengkapan apa saja yang harus diisi di dalam aplikasi Atlas. Oke, nah sebagai gambaran umum ini adalah dashboard atau tampilan awal dari aplikasi Atlas. Nah, di sini ada home, tombol home. Nah, ini di sebelah kiri atas, kemudian ada audit cycle, ada konten, dan ada yang pie chart ini adalah persentase penyelesaian kertas kerja pemeriksaan. Nah, ini kenapa kita berangkatnya dari dashboard ini adalah karena kita akan melaksanakan proses audit itu secara step by step sesuai dengan konten di dalam aplikasi Atlas ini. Jadi kita biasanya melakukan pengisian atau prosedur dimulai dari A1, kemudian A2, kemudian B, kemudian C sampai dengan general atau bagian D. Nah, A1 itu adalah terkait dengan pre-engagement atau sebelum perikatan ya. Jadi kita melakukan prosedur untuk melihat apakah resiko-resiko apa saja yang terkait dengan entitas yang akan kita periksa. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan risk assessment atau melakukan penilaian resiko-resiko untuk
melakukan materi awal, kemudian prosedur analitisnya apa aja, pemahaman entitas dan sebagainya. Sedangkan untuk bagian C adalah prosedur pelaksanaan, jadi risk response, jadi atas resiko-resiko yang sudah kita nilai tersebut, kita melakukan prosedur pengujian substantif. Kemudian untuk C adalah completion dan reporting. Nah, oke, untuk bagian pertama ini kita akan melakukan pengisian atas konten untuk kertas kerja indeks A110 sampai dengan A160. Jadi mulai dari analisis penerimaan sampai dengan komunikasi dengan tim perikatan. Oke. Jadi dalam kita belajar untuk mengisi indeks A110 dengan A160 itu, karena kita baru pertama kali, maka langkah-langkahnya nanti kita akan melakukan yang pertama itu kita akan mendownload dan membuka file atlas. Gimana sih caranya? Oke, kita search di Google dengan keyword tertentu, kemudian kita download filenya, kemudian buka pertama kali, kita kenali menu-menunya, kemudian kita mulai mengisi indeks A110 sampai dengan A160. Oke, kita ke Google ya. Kita search dengan key-nya itu Atlas Aplikasi Audit. Nah, ini langsung di alamat pertama paling atas ini sudah langsung mengarah kepada Atlas, aplikasi Atlas. Jadi, aplikasi Atlas ini adalah aplikasi gratisan ya, memang yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan IAPI. Nah, di sini dijelaskan apa sih latar belakang adanya aplikasi Atlas itu, kemudian updating yang terbaru apa. Nah, kemudian ternyata versi terbaru dari Atlas ini adalah versi 2.1. Oke, kita klik saja. Nah, ini ke halaman baru. Kemudian kita klik tombol download. Nah, ini sini dijelaskan untuk panduan dapat diakses. Nah, jadi kita juga dapat membaca terlebih dahulu panduan dari aplikasi Atlas itu bagaimana. Mungkin kita bisa baca-baca sembari kita nanti mencoba untuk membuka-buka aplikasinya sendiri. Nah, ini adalah file dari aplikasi Atlas. Jadi, file aplikasi Atlas sendiri adalah file aplikasi yang berbasis pada Excel. Jadi, sebenarnya itu adalah file Excel yang kemudian dikembangkan oleh tim sehingga bisa bentuknya itu sudah dalam bentuk dashboard dan mirip dengan aplikasi yang sebagaimananya, sehingga memudahkan kita dalam mengisi atau melaksanakan prosedur audit. Nah, ini sudah ukuran file itu hanya 6 mega ya teman-teman, jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Nah, ini sudah terdownload. Oke, kita ke bagian download. Nah, ini sudah ada, sudah muncul nih. Oke, kita coba klik, double klik, dan sudah mulai dibuka. Nah, ini. Nah, teman-teman sebelum membuka lebih lanjut, ini klik dulu enable editing. Karena kalau tidak di enable editing itu, nanti itu kita tidak bisa melakukan pengisian ataupun melakukan edit atas file tersebut. Enable editing dulu. Nah, ini. Nah, kalau udah enable editing itu, ini sudah dapat kita edit. Nah, ini tidak ada menu, tidak ada tombol apa-apa, tapi kita di tengah ini udah langsung ada tanda untuk diklik. Nah, kita langsung klik aja di sini. Klik. Nah, ini langsung ke dalam status informasi persentase penyelesaian kertas kerja pemeriksaan. Nah, karena ini filenya masih kosong, semuanya incomplete. Nah, sebelumnya kita kita lihat dulu ke dashboard. Nah, dashboard ini kita lihat di
pojok kiri atas ada gambar home. Nah, kita coba klik. Nah, ini adalah dashboard atau beranda. Nah, di sini masih kosong juga karena kita belum melakukan pengisian apapun. Nah, sebagaimana ada beberapa tanda yang menunjukkan apakah si kolom itu adalah kita isi manual, otomatis, ataupun dalam pilihan. Nah, ini kalau bintangnya 1 ini otomatis. Kalau otomatis berarti kita tidak usah ngisi karena nanti akan kita ngisi di page lain, maka ini akan otomatis terisi. Jadi kita tidak usah isi. Kemudian kalau pilihan itu yang bisa drop down, kemudian yang bintang 3 itu kita isi manual, berarti kita isi di page ini. Nah, ini kalau nama akuntan publik, ini bintang 3 berarti kita isi manual, Nah, ini untuk susunan tim perikatan. Ini bintangnya 1, jadi kita tidak perlu isi di sini. Meskipun kita isi di sini, kita coba kita isi. Nah, langsung muncul ini karena nanti kita ngisinya itu di page yang lain gitu. Oke. Nah, jadi kita isi saja dari yang mempunyai tanda bintang 3. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Nah, saya coba mencari searching contoh soal. Nah, di sini saya menemukan ada contoh soal yang kira-kira bisa relate dengan cara belajar dari teman-teman semuanya. Nah, di sini ada informasi umum, kemudian informasi tentang durasi penugasan soal ini, kemudian ada evaluasi independensi tim, kemudian personel KAP dan kolom-kolom terkait dengan kompetensi dan lain-lainnya. Oke, kembali ke informasi umum. Di sini jelaskan nama KAP-nya, kemudian nama kliennya. Nah, kembali ke aplikasi. Nah, di sini diminta nama KAP-nya apa. Nah, di sini nama KAP-nya KAP Agus Ari dan Trianto. KAP Agus Ari dan Trianto. Nama akuntan publiknya Agus. Kemudian ini susunan timnya nanti diisinya di page lain. Nama klien, nah ini nama kliennya PT Kertas Makmur. Kemudian alamatnya alamat Jakarta. Kemudian nomor telepon, fax 021. Udah. Kemudian NPWP-nya sekian 01 bla 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 bla. Sektor usaha, nah ini karena bintang 2 ini sistemnya drop down atau pilihan yang bisa ke bawah. Nah, ini informasi ini bisa kita dapatkan dari soal ya. Nah, saya kalau di sini di dalam soal ini di sini jelaskan perdagangan, sektor usahanya itu perdagangan dan jasa. Nah, perdagangan jasa ada di sini. Nah, ini perdagangan dan jasa. Tapi kalau misalnya di dalam informasinya itu ada lain, misalnya dia itu di sektor industri ya, jangan perdagangan dan jasa, tapi sektor industri atau manufaktur atau sektor usaha lainnya. Kemudian status kepemilikannya itu sistem pilihan juga. Ini ada beberapa, ada swasta go public, non go public, ada BUMN, yayasan dan sebagainya. Nah, ini menentukan resiko dari status kepemilikan klien. Jadi kalau misalnya dia itu perusahaan go public, itu resiko kepemilikan itu tinggi karena membutuhkan penilaian atau pemeriksaan yang lebih cermat, sehingga pengujiannya itu dibutuhkan lebih banyak, sehingga risk atas kepemilikan klien itu tinggi. Sedangkan kalau misalnya kita pilihnya itu swasta non go public, itu risk atas kepemilikan klien itu lebih rendah. Oke, nah ini juga jangan salah nih, ini biasanya di soal itu ada informasi tersebut.
Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada informasi itu, bagaimana kita menentukannya? Nah, ini kalau misalnya gini, PT Kertas Makmur. Kalau namanya PT itu udah pasti swasta. Bisa juga. Nah, kalau BUMN atau BUMD biasanya ada penjelasan. Kalau BUMN itu di dalam setelahnya itu ada kata-kata dalam kurung Persero. Nah, itu sudah pasti itu adalah BUMN. Nah, kalau misalnya Go Public itu ada TBK. Nah, namanya atau terbuka ya. Kalau namanya Go Public itu ada di sini tuh ada kata-kata TBK. Nah, itu udah pasti Go Public. Kalau misalnya seperti ini itu kemungkinan besar itu adalah swasta yang tidak Go Public. Kalau misalnya yayasan itu kan yayasan apa, kalau koperasi ya koperasi apa gitu kan. Nah, kemudian informasi tahun perikatannya juga bisa kita peroleh dari soal. Nah, di sini tahun perikatannya itu 1 Januari sampai 31 1 Januari sampai itu Desember 2018. Oke, kemudian tipe perikatannya. Tipe perikatan mana? Yang perikatan belum atau tahun pertama. Nah, karena kita diasumsikan baru melakukan pemeriksaan pertama kali, maka ini adalah perikatan tahun pertama. Kemudian jenis perikatannya itu apa? Auditas laporan keuangan. Kemudian standar audit. Nah, ini standar auditnya itu apa? Ini karena pilihan satu, maka kita klik yang pertama. Standar akuntansi klien. Nah, standar akuntansi klien itu karena ini swasta non go public, maka kita menggunakan SAK etap. SAK etap itu adalah entitas tanpa kewajiban untuk pelaporan keuangan. Seperti itu. Tapi kalau di sini adalah SAK umum konvergensi IFRS. Oh iya, oke, bisa juga. Nah, berarti yang ini. Oke, bisa juga SAK etap. Tergantung dari soal yang diberikan ya. Nah, ini sudah diisi semua yang harus kita isi di sini. Berarti kita kembali ke konten ya. Untuk mulai mengisi kertas kerja dari A110 sampai dengan A160. Oke, kita mulai ke indeks yang pertama, A110. Nah, ini terkait dengan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di sini itu sudah otomatis ya. Jadi, karena tadi jenis usaha kliennya itu bukan jenis usaha yang risiko tinggi, maka hasil analisisnya itu low. Kemudian status kepemilikan juga low. Nah, itu tadi kenapa? Karena tadi swasta non go public. Kalau misalnya dia swasta go public itu high. Kemudian standar akuntansi keuangan digunakan. Nah, karena tadi menggunakan SAP yang konvergensi IFRS maka high karena memang penerimaan prosedur yang dilakukan juga akan lebih complicated ya dibandingkan SAK etap. Nah, kemudian untuk isu pelaporan keuangan terdahulu karena tidak ada informasi apapun maka kita bisa kosongkan. Kemudian integritas manajemen. Nah, di sini masih kosong nih. Kita bisa isi nih. Oke, kita isi oke. Klik di sini. Nah, jadi kita bisa melakukan analisa atas integritas manajemen. Nah, di sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan untuk menilai apakah ada informasi yang bisa menyatakan bahwa si manajemen itu mempunyai integritas yang kurang bagus. Nah, karena kita tidak mempunyai informasi yang cukup memadai, maka kita bisa mengasumsikan atau mengasumsikan bahwa tidak ada isu yang terkait dengan integritas manajemen. Jadi kita bisa pilih tidak aja semuanya. Nah, ini juga apakah terdapat indikasi pencucian uang. Nah, kita bisa melakukan telaah lebih lanjut nih karena di sini tidak bisa diklik, tuh kan, tidak bisa langsung, kita harus mencoba sorry. Mencoba mengisi ke kertas kerja terkait dengan analisa apakah si klien itu terlibat dengan pencucian uang.
Nah, karena kita tidak ada informasi terkait dengan pencucian uang, maka kita diasumsikan saja bahwa memang tidak ada indikasi bahwa si entitas tersebut terlibat dalam pencucian uang ya. Nah, kita juga bisa lihat nih. Jadi ini apa aja sih yang dimaksud dengan pejabat itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya ada informasi misalnya di dalam dokumen sumber pemilik itu bahwa ternyata si pemilik itu adalah pejabat negara. Nah, itu maka ini bisa dipilih adalah iya. Nah, itu otomatis kalau misalnya iya berarti ada isu bahwa ada kemungkinan bahwa si perusahaan tersebut digunakan untuk pencucian uang. Oke, kita pilih tidak. Ini harus diisi semua ya, teman-teman. Jadi kalian harus membaca di soalnya itu secara pelan-pelan apakah terdapat isu yang terkait dengan pencucian uang. Nah, ini juga nih bisnisnya itu bisnis apa sih? Nah, apakah bisnis yang di sini, yang kalau misalnya dia bisnisnya itu masuk ke dalam kategori sebagaimana di daftar ini, maka hasil analisnya itu kita bisa bahwa ini adalah tinggi, tapi karena memang ini adalah perdagangan dan jasa biasa, maka kita hasil itu adalah risikonya itu rendah saja. Kemudian untuk produknya juga apa sih yang diperdagangkan, apakah terkait dengan giro, kemudian electronic banking dan sebagainya. Nah, karena kita tidak ada informasi itu dan karena hanya merupakan perdagangan dan jasa biasa, maka risiko itu adalah rendah saja. Oke, karena sudah diisi semua, bisa kita kembali ke uh, sebelumnya. Sorry, kok ada yang belum diisi nih? Incomplete. Oh, ini belum diisi nih. Nah, untuk mengetahui apakah sudah komplit atau enggak, kita mengisinya. Nah, di sini di kiri bawah itu ada status KKP-nya. Ini kalau udah komplit, maka ketika kita kembali ke ini, nah ini sudah ada hasil analisisnya itu sudah otomatis nih low. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi, ketersediaan waktu dan independensi KAP dalam untuk penunjukan tim perikatan. Oke. Kita ke A00 ke 1103. Nah, ini karena warnanya kuning, maka kita isi dengan secara manual. Kemudian, oke, kita isi ya. Ini kita isinya dari soal. Nah, Agus Ari Trianto. Agus Ari Trianto. Kemudian Eko Adib Joko. Eko Adib Joko. Kemudian Wawan Isyana. Wawan Isyana. Septin. Gary. Jabatan. Ini. Ups, bukan ini. Nah, ini. Partner, manager. Partner, manager, staff. Ke bawah. Oke, kemudian ini lampiran dokumen kompetensi tidak usah diisi. Tersediaan waktu tidak usah diisi. Oke. Setelah itu kita, nah ini sudah otomatis nih analisnya. Nah, kemudian kita lihat kompetensinya itu dari soal itu sudah mana ya? Kompetensinya nah di sini nih, sudah memadai ya. Sudah memadai. Sorry. Nah, ini pengalaman. Kalau yang putih ini berarti kita tidak bisa mengisi secara ini ya, secara manual. Kita hanya mengisi yang warnanya itu adalah
kuning, sedangkan yang hijau itu adalah drop down. Yang kuning adalah pengalaman bidang audit. Nah, di sini ada 10, 8, 6, 6, 4, 10, 8, 6, 6, 4. Pemahaman pemahaman di mana? Oh, tidak ada penjelasannya. Kita asumsikan saja bahwa ini sudah memadai. Pemahaman standar audit. Pemahaman terkait dengan kompetensi ya, kita anggap saja ini sudah memadai semua. Kecuali memang di dalam soal itu dijelaskan bahwa ada personel yang belum atau tidak memadai kompetensinya, maka kita pilih tidak memadai, dan itu tidak bisa tidak bisa dipilih atau diikutkan untuk tim audit. Nah, ini saya ingatkan kembali, yang warna hijau sistemnya itu pilihan atau drop down, sedangkan yang kuning adalah isi manual, sedangkan yang hijau yang putih itu otomatis terisi dari hasil analisis atau hasil isian di page-page sebelumnya, di kolom-kolom sebelumnya. Nah, ini karena semuanya adalah memadai, maka si kesimpulan atas kompetensi personal kalian juga memadai semua. Kemudian, nah, terkait dengan ketersediaan waktu, nah, kita juga bisa melihat dari soal bagaimana ketersediaan waktunya. Nah, di sini di dalam soal ini semuanya itu sudah tidak ada batasan waktu kecuali di dua nama terakhir ya, yang satu cuti, yang kedua sedang izin belajar. Nah, berarti kan di sini cutinya itu tidak, kecuali si siapa tadi? Si Septin ya. Tidak semua, kecuali si Septin dia cuti. Resign tidak semua. PHK tidak. Akhir masa jabatan juga tidak. Nah, tadi si Gary itu dia izin belajar. Berarti masuknya ke lainnya saja ya. Nah, oke. Nah, di sini hasil kesimpulannya itu adalah memadai, sedangkan ketersediaan waktunya ada 2 orang yang tidak, yang ada keterbatasan waktu. Oke, kita lanjut ke bagian independensi. Nah, di independensi ini ada yang tidak memadai nih, si Joko sama si Isyana. Kita asumsikan si Isyana itu tidak memahami, si Joko juga tidak memahami. Karena nanti di kesimpulan akhir ini, nah ini kita sesuai dengan ini ya, mempunyai hubungan tidak kan, mempunyai hubungan dengan klien tidak. Ini untuk mengarahkan kesimpulan bahwa memang si yang lainnya itu kecuali si Joko dan si Isyana itu independen semua. Keluarga tidak.
karena ini hanya 2 yang tidak memahami, jadi ini tidak memadai nih, ini nanti sesuai dengan soal ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada informasi lain, maka bisa dibilang bahwa semuanya sudah memadai saja. Nah, kemudian ini dipilih atau tidaknya. Nah, di sini yang terpilih jadi tim audit adalah Agus, Trianto, Adib, dan Yoga. Si Agus, ya, Trianto, ya, ini tidak, Eko tidak, Adib, ya, sama tadi Adib, Yoga. Nggak ada Yoga ya, kok tiba-tiba ada Joko, Wawan. Oh, kayaknya kelewat. Adib, Joko, Yoga. Kok tiba-tiba ada Wawan ya? Tapi kita asumsikan aja si Wawan ini adalah si Yoga ya. Jadi ini yang dipilih nanti. Sedangkan sisanya tidak dipilih karena ada berbagai keterbatasan ya. Kemudian untuk inisial namanya disesuaikan saja Agus, G, kemudian Trianto, TR, Adib, Ade, kalau Yoga tadi Leo. Kemudian peran dalam tim nanti ini adalah partner, ini supervisor, ini ketua tim karena terbatas banget, jadi nanti ketua timnya 1, anggota tim 1, supervisor, jadi timnya itu lumayan simpel ya. Nah ini sudah komplit, kita kembali ke indeks sebelumnya. Nah ini sudah low juga nih, dan incomplete. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan kriteria apakah isu terkait dengan laporan keuangan terdahulu. Nah, ada beberapa pilihan nih. Baru berdiri pada periode berjalan dan tersedia di periode berjalan, kemudian sejak lama tetapi tidak bersedia di audit, atau sejak lama belum pernah diaudit, atau yang terakhir sudah lama sudah diaudit pada periode sebelumnya dan telah diaudit oleh auditor independen, auditor independen lain dan auditor yang bersangkutan. Nah, kita pilih yang paling bawah ya, karena nanti ada isu terkait dengan perikatan atau hubungan dengan. Nah, ini karena kita mengklik yang ini ada tambahan indeks yaitu A1101 dan 04 ya. Kita coba klik yang 01. Nah, ini terkait dengan kelangsungan atau isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, kita analisa di dalam soal itu apakah ada isu terkait dengan laporan keuangan terdahulu. Kita asumsikan tidak ada isu ya, karena memang di dalam soal tidak disebutkan kalau misalnya apakah terjadi strukturisasi atau kerugian yang berkelanjutan atau dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita ada informasi tersebut, maka kita sesuaikan saja. Nah, ini status KKW yang sudah komplit. Kita bisa kembali ke ini. Nah, karena tidak ada isu terkait dengan laporan keuangan terdahulu, maka risikonya itu menjadi low. Kemudian yang terakhir, komunikasi dengan auditor terdahulu. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada informasi, maka kita asumsikan kita sudah melakukan komunikasi ya, sudah melakukan komunikasi. Dan kita asumsikan komunikasi itu sudah berjalan dengan baik. Oke, komplit, kita bisa kembali. Nah, ini kan ada salah satu resiko yang tinggi, maka secara kesimpulan itu adalah tinggi, meskipun untuk yang lain-lainnya itu adalah low. Nah, apakah akan menerima? Nah, kita memutuskan untuk menerima ya, teman-teman.
Nah, bagaimana auditor akan melakukan mitigasi resiko? Nah, ini resiko yang tinggi itu kan terkait dengan standar akuntansi, maka kita akan bisa diisi bisa diisi sesuai dengan hasil analisa kita dari indeks 1101 sampai dengan 04. Jadi misalnya kita mengisi akan melakukan prosedur pengujian substansif pada saat respon atau pelaksanaan audit pengujian substansif yang memadai. Nah, ini kan untuk meminimalisir atau mendeteksi adanya kesalahan atau salah saji yang material. Oke, ini sudah selesai, sudah komplit, maka kita bisa melanjutkan ke indeks selanjutnya, yaitu ke A102 120 ya. Nah, ini terkait dengan oke, kita berhenti dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya.